Ya, Anda kembali menyaksikan Evening Up, kita ke informasi lainnya. Siapa sangka sampah plastik yang sering dianggap tidak bernilai bisa disulap menjadi sumber rezeki. Inilah kisah inspiratif para ibu-ibu di RW 08 Lenteng Agung, Jakarta Selatan atau RW La Sehati. Dari sekedar kegiatan lingkungan, kini mereka mendapat dukungan dari Bank Rakyat Indonesia untuk mengembangkan usaha. Bagaimana perjuangan mereka? Simak liputan jurnalis Indonesia Ramlan Hakim berikut ini. Di sebuah sudut di wilayah Lenteng Agung, sekelompok ibu-ibu sibuk dengan tangan mereka. Ada yang merajut, ada yang menjahit, ada pula ibu-ibu yang membuat aksesoris serta barang lainnya yang terbuat dari sampah. Mereka adalah bagian dari klaster RW La Sehati, komunitas yang berawal dari kepedulian terhadap lingkungan. Dengan kreativitas, sampah plastik bekas mereka ubah menjadi barang bernilai jual. Kantong plastik disulap menjadi bunga, kemasan kopi dan pengharum pakaian diolah menjadi dompet hingga tas. Dari sekedar mengisi waktu luang, usaha ini kini menjadi sumber tambahan penghasilan bagi mereka. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Ketua RW 8, tempat komunitas ini bermula, mengingatkan kembali bagaimana mereka berusaha mengajak lebih banyak ibu-ibu untuk bergabung. Awal terbentuknya ini ketika 2018 ya. 18 terus kita mulai terbentuk RW ini dari 2018. Awal munculnya karena gini, kita melihat ke ibu-ibu untuk melaksanakan suatu kegiatan yang positif ya terhadap lingkungan. Jadi kita melihat potensi ibu-ibu yang ada waktu ya kan, kita berdayakan, kita manfaatkan untuk berbuat sesuatu yang punya nilai lebih baik lagi atau value-nya lebih tinggi. Tantangan pertama mengedukasi. Ini sangat merubah ya kan. Kita arahkan ke sesuatu yang jadi punya skill. Ini kan butuh proses. Itu tantangan dari ibu-ibunya. Dan juga ibu-ibunya juga mindsetnya juga masih terbentur oleh waktu lah. Seperti itu. Terus juga kalau tantangan yang lebih luas lagi, ya kita di dalam hasilnya untuk dipasarkannya kemana, terbatas itu. Ya alhamdulillah saya bersyukur ya, mensyukuri bahwasanya dari event-event yang kita jalani, ya kan, akhirnya kita ketemu sama BRI dan kita kerjasama dan salah satunya kita juga diberikan alat-alat untuk kerajinan. Dan juga kita diikut sertakan di event-event yang BRI lakukan. Jadi tadinya eventnya kita sendiri nih di tingkat RW, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, adanya BRI, ya kita memasarkannya lebih luas lagi karena ikut acara-acaranya. Langkah pertama RW La Sehati menuju pengakuan lebih luas terjadi saat mereka berpartisipasi dalam bazar yang diadakan BRI. Berbekal keberanian dan semangat, mereka akhirnya membuka stand dan mulai memasarkan produk hasil karya tangan ajaib mereka. Kesempatan ini membuka jalan bagi RW La Sehati untuk mendapatkan dukungan lebih dari BRI, yakni berupa mesin jahit dan juga mesin rajut. Hal ini sangat berarti bagi mereka. Sebab dorongan apapun membuat mereka lebih semangat menyelesaikan berbagai tantangan. Awalnya dari limbah ya, dari sampah, begitu banyaknya sampah atau limbah. Terus ada ketua PKK dulu, itu bagaimana sih caranya nih memanfaatkan limbah ini. Nah kebetulan kita ada kelompok, di situ ada kelompok UP2K RW-La. Dan dimanfaatkanlah kader-kader itu untuk mengapresiasikan idenya masing-masing supaya bisa dibikin apa atau dibuat apa nih limbah ini, awal mulanya seperti itu. Ya dapatnya kita jadi punya kegiatan gitu kan, terus jadi bisa ada kesibukan. Alhamdulillah juga bisa menampilkan karya-karya kita gitu. Nanti kita dibagiin ke teman-teman yang lain, diajarin. Berkumpul
untuk berkumpul, mengumpulkan teman-teman itu agak susah juga ya. Udah kayak gitu, dari bahan-bahannya itu yang agak minim awalnya, karena kita tidak punya apa-apa, kayak tidak punya bahan alat-alatnya awalnya seperti itu. Jahit baju sendiri gitu, batik-batik kan bagus-bagus sekarang ya Pak ya. Terus kemudian dapat kita juga dari tukang jahit gitu. Nah, untuk bahan baku, jadilah itu. Kisah RW Lasahati adalah bukti bahwa ibu rumah tangga Indonesia bisa berdaya. Data Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 2,9 juta perempuan pekerja berhenti bekerja setelah menikah. Dari jumlah tersebut, 1,02 juta atau 35%-nya memilih karena ingin fokus mengurus rumah tangga. Namun, bukan berarti mereka tidak bisa mandiri secara ekonomi. Dengan kreativitas dan dukungan yang tepat, ibu-ibu rumah tangga tetap bisa produktif. BRI menjadi salah satu pihak yang aktif dalam mendorong kemandirian finansial ibu-ibu rumah tangga lewat program pemberdayaan UMKM seperti ini. Kini, RW Lasahati terus melangkah. Dengan semangat gotong royong dan harapan besar, mereka yakin usaha mereka bisa semakin berkembang dan membawa manfaat lebih luas bagi masyarakat sekitar. Bu Tia, ini harganya berapa Bu Tia? 35.000. Pemirsa, bayangkan dari sampah berubah menjadi berkah. Lewat tangan-tangan ajaib dari Bu Tia dan juga kawan-kawan yang ada di RW Lasahati, berbagai macam barang-barang yang mungkin tadinya kita anggap tidak berguna menjadi cuan. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.